Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, mereka semua senantiasa hidup berbahagia. Semoga kita semua selalu menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber ulas asih bagi semua makhluk, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Karena ciri manusia paripurna, ciri manusia yang sudah selesai dengan dirinya sendiri, kemanapun dia pergi pasti akan dirindukan oleh semua makhluk. Jangankan manusia, binatang pun merindukannya. Jangankan manusia, rumput pun merindukannya. Itu ciri manusia yang sudah sukses dalam hidup. Kalau kedatangan kita disyukuri, kepergian kita disesali, itu sukses. Kalau kedatangan kita disesali, kepergian kita disyukuri, itu tanda ada yang gak beres dengan kehidupan kita. Kita pulang ke rumah saja, keluarga kita tidak rindu kita datang, ada yang gak beres. Malah ketika kita pergi dari rumah, keluarga kita malah sorak-sorai, pesta. Hayang buru-buru ini. Kepergian kita disyukuri oleh keluarga kita yang terdekat saja, itu tanda ada yang gak beres hidup kita. Jadi ngukur kehidupan itu seperti itu. Indikatornya harus jelas, alat ukurnya harus jelas. Oleh karena itu, saya selalu mengajak kepada kita semua sebelum kajian, mari kita pancarkan cinta kasih kita, welas asih kita pada semua makhluk. Karena ciri manusia yang sudah menyatu dengan Dia yang Maha Welas Asih, tentu saja hidupnya penuh dengan welas asih. Oleh karena itu, kita bersyukur hari ini kita diberi izin untuk meneruskan proses belajar di ruang kehidupan. Kita akan melakukan muhasabah, introspeksi diri, karena selama ini terlalu banyak kita menyalahkan pihak lain atas segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Jarang sekali kita introspeksi ke dalam diri. Sampai hari ini kita masih menuntut agar orang lain mencintai kita. Bukan kita menuntut pada diri kita bagaimana kita mengungkapkan cinta kepada orang lain. Padahal hadiah dari mencintai, ya dicintai. Kalau kita mengungkapkan cinta setiap saat, mana mungkin orang lain benci pada kita. Kalau kita mengungkapkan cinta pada orang lain setiap saat, mana mungkin orang lain tiba-tiba marah sama kita. Kalau orang lain marah kepada kita, ada yang gak beres dalam diri kita. Kalau orang lain membicarakan keburukan kita, berarti itu tanda dalam diri kita masih ada yang harus diperbaiki. Coba ngaji ke dalam. Dan kita akan teruskan proses belajar ini hari ini. Oleh karena itu kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta. Semoga Allah membukakan pintu pikiran kita, pintu kolbu kita, sehingga kita bisa selalu eling dan waspada, sadar dan mawas diri dalam kehidupan ini. Kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Sudah tahu nggak ukuran bumi ini seberapa besar? Diameter bumi itu berapa kilometer? Tahu nggak? Tuh. Bumi tempat kita berpijak saja kita nggak kenal. Diameternya bumi ini itu adalah 2 kali 67.000 kilometer diameternya. Jadi jari-jari bumi itu sekitar 67.000 kilometer jari-jarinya itu bumi. Besar apa kecil? Besar. Tapi bumi yang kita anggap besar oleh kita ini, kalau dibandingkan dengan sistem astronomi yang ada di semesta ini, tidak ada apa-apanya. Bumi yang kita anggap besar ini hanya debu kecil yang terapung-apung di ruang kosong ini. Bumi kita ini sekarang, dia itu mengalami proses rotasi, berotasi. Tetapi luar biasanya, ketika bumi ini berotasi, kita tidak merasakan apa-apa. Di samping bumi ini berotasi, bumi ini juga mengalami revolusi. Dan kita sama sekali tidak merasakan apa-apa. Jadi kalau dibayangkan bumi ini adalah pesawat raksasa yang sedang memuat sekitar 8 miliar penduduk bumi sekarang, dan yang luar biasanya semua penduduk bumi sekarang tidak merasa berotasi, tidak juga merasa berevolusi. Demikianlah Sang Maha Lembut memberikan kenyamanan kepada kita. Sepeda motor kecil, bergerak, dan apapun yang bergerak biasanya menimbulkan kebisingan, ribut suaranya. Sampai hari ini saya sudah hidup 56 tahun, sudah belajar tentang bumi, sudah belajar tentang gravitasi, sudah belajar hukum-hukum alam, hukum Newton, hukum Kepler, hukum Galileo, macam-macam hukum sudah saya pelajari. Sampai detik ini saya belum pernah mendengarkan suara bumi berputar. Hening, bening. Kalau ada listrik, pasti ada sumber listrik. Kalau kita pergi ke sumber listrik, pembangkit listrik tenaga air, tenaga uap, tenaga panas bumi, pasti ada suaranya. Apalagi pembangkit listrik tenaga diesel, pasti kalau ada suatu mesin mengubah bahan bakar menjadi panas, itu pasti ada suaranya. Tetapi matahari bersinar memancarkan cahaya ke bumi ini, gak ada suaranya. Hening, bening. Terlalu banyak sebetulnya pelajar yang kita lewatkan dari semesta ini. Ternyata semua keindahan di semesta ini tercipta dalam keheningan dan kebeningan. Lucu sekali, manusia itu kok senangnya ribut. Kalau nggak ribut itu rasanya nggak rame. Lihat pohon pisang. Dari sejak kita tanam nggak ada suaranya. Dia tumbuh dalam keheningan, tumbuh dalam kebeningan. Jadilah pohon yang anggun, yang indah. Tidak cukup sampai di situ, ketika sudah dewasa, dia mengeluarkan jantung pisang, berkembang menjadi buah pisang. Dari muda sampai tua, diurus itu pisang. Setelah matang, tua, semua buahnya dipersembahkan buat manusia. Dan pisang tidak pernah berteriak-teriak bahwa saya sudah nyumbang buah pisang pada manusia. Gak ada pernah. Gak pernah. Dia dalam keheningan, dalam kebeningan
menciptakan keindahan. Bunga, coba di rumah kita ada bunga, hening bening tumbuh, tahu-tahu besok sudah mengeluarkan bunga, besok lagi sudah mengeluarkan warna-warni, ada yang merah, ada yang ungu, ada yang biru, luar biasa. Semua tercipta dalam keheningan, dalam kebeningan. Jadi kalau kita belajar dari semesta, ternyata dalam keheningan, dalam kebeningan, disitulah tercipta yang namanya keindahan. Jadi belajar dari semesta, kalau kita ingin menciptakan keindahan, maka belajar hening, belajar bening. Apa yang harus kita heningkan dan beningkan? Terutama hening dan beningnya ini, pikiran. Pikiran itu satu sifat yang paling utama, sangat tidak suka saat ini. Pikiran itu sukanya masa lalu atau masa depan. Makanya orang-orang yang sudah mencapai kebijaksanaan mengatakan, siapa saja yang bisa hadir di sini saat ini sekarang dan menyadari hidup itu adalah di sini saat ini sekarang, maka saat ini dia akan menemukan surga. Karena sesungguhnya saat kita dibawa oleh pikiran ke masa lalu, mulai ingat segala peristiwa tentang masa lalu, kita menjadi marah, kita menjadi benci, hilang semua kebahagiaan. Sama seperti sekarang kita mengizinkan diri kita dibawa oleh pikiran ke masa depan. Coba memikirkan besok saja, mulai kita cemas, mulai takut. Kapan kita mau bahagia? Karena bahagia itu di sini, saat ini, sekarang. Makanya ada kehidupan, ada situasi kehidupan. Kehidupan dan situasi kehidupan berbeda. Kehidupan itu adanya di sini, saat ini, sekarang. Situasi kehidupan adanya di pikiran. Dan pikiran sering menciptakan situasi, terkadang melampaui kenyataan kehidupan. Betul? Faktanya hari ini kita punya uang, faktanya hari ini kita bisa beli beras, tapi pikiran akan mengajak kita, gimana kalau besok gak punya beras, gimana kalau besok gak punya uang. Itu pikiran. Makanya masa lalu dan masa depan sering disebut dengan waktu psikologis. Artinya masa lalu dan masa depan itu hanya rekayasa pikiran. Maka siapapun yang bisa meniadakan masa lalu, meniadakan masa depan, dan hidup di sini saat ini sekarang, maka dia sudah berhasil menghentikan waktu. Itulah yang dikatakan Einstein, waktu adalah ilusi. Jadi Einstein itu bukan sekedar ahli fisika, karena beliau itu tingkatan spiritualnya sudah sangat luar biasa. Kalau membaca kata-kata beliau, itu kesadarannya sudah tinggi. Dan ada korelasi antara kecerdasan seseorang dengan kesadaran seseorang. Makanya semakin tinggi tingkat kesadaran seseorang, semakin cerdas. Dan ciri orang yang cerdas selalu memikirkan bagaimana membangun peradaban untuk mengadabkan kehidupan. Makanya orang cerdas tidak pernah berfokus pada dirinya sendiri. Tidak ada yang namanya X-ray kalau tidak ada orang yang namanya ronsen. Dan betapa sulitnya dokter mendeteksi penyakit kalau tidak dibantu oleh X-ray. Orang patah tulang, dokter sulit untuk mendeteksinya karena keterbatasan penglihatannya. Dengan bantuan X-ray, sinar X yang ditemukan oleh Ronsen itu orang yang menemukan X-ray, difoto tuh, sehingga bagian mana tulang yang patah, seperti apa patahannya, kalau mau
pasang besi, seperti apa besi yang dibutuhkannya. Keputusan untuk operasi menjadi jelas ketika orang bisa melihat seperti apa situasi di dalamnya. Itu pakai X-ray. Kalau begitu ronsen soleh enggak? Soleh enggak? Soleh. Sudah menemukan sesuatu yang ada di alam, dan penemuannya mengadapkan kehidupan, memberikan guna dan manfaat bagi ruang kehidupan. Dan selama ini kita mengartikan orang soleh itu nggak seperti itu. Bahkan kita mengklaim diri kita sudah soleh, karena soleh yang kita definisikan berdasarkan paradigma kita sendiri. Sudah nyata-nyata kita nggak ada gunanya, hidup aja menyusahkan orang, mau bikin acara aja minta sumbangan, tapi masih mengklaim dirinya seakan-akan paling soleh. Jadi orang soleh itu adalah orang yang memiliki daya guna di ruang kehidupan. Maka Nabi Muhammad mengatakan sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi manusia yang lain. Jadi di mana kehidupan? Di sini saat ini sekarang. Situasi kehidupan rekayasa pikiran. Maka waktu adalah ilusi. Makanya belajar kesadaran sebetulnya kita belajar menghentikan waktu. Belajar menghentikan waktu artinya adalah kita hadir di sini saat ini sekarang. Kalau saya tanya, kapan waktu yang paling penting? Kan saat ini. Siapa orang yang paling penting? Semua orang yang sedang mengisi waktu saat ini bersama kita. Jadi kalian semua yang ada di sini bagi saya adalah orang penting. Karena saya sedang menghidupi saat ini bersama kalian. Makanya saya tidak berani untuk melakukan tindakan yang tidak penting. Karena bagi saya kalian adalah orang penting. Maka setiap saat saya selalu berpikir bagaimana saya melakukan tindakan penting pada orang penting. Kalau kita sadar bahwa saat ini adalah penting, maka kita akan selalu melakukan tindakan penting pada orang penting. Maka kita tidak mungkin menghambur-hamburkan waktu untuk sesuatu yang tidak penting. Itulah yang dikatakan di Quran, demi waktu sesungguhnya manusia itu rugi, kecuali orang yang beriman, beramal soleh, dan senantiasa saling mengingatkan dalam kesabaran dan kebenaran. Itu yang tidak akan pernah rugi. Jadi yang tidak akan pernah rugi adalah mereka yang selalu sadar setiap saat. Makanya eling dan waspada. Eling, tahu artinya eling? Tahu artinya eling? Ya bilang aja, kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Eling itu artinya sadar. Kebalikan dari eling, tidak sadar. Orang yang sadar itu hidup. Orang yang tidak sadar mati. Jadi eling artinya hidup. Gak eling artinya mati. Paham? Jadi kita harus selalu eling. Nah, selalu eling artinya selalu sadar kalau kita ini hidup. Kenapa kita hidup? Karena dalam diri kita ada Dia yang Maha Hidup. Kita sedang meminjam kehidupan dari Sang Maha Hidup. Di mana Sang Maha Hidup adanya? Lihat saja ke sini. Lihat ke sini. Saya hidup apa tidak hidup? Hidup. Ciri hidup apa yang paling mendasar? Bernafas. Dari mana saya mengambil nafas? Kan dari sini. Nih, dari mana? Dari sini. Jadi kalau begitu ini hidup? Hidup. Buktinya ini bisa menghidupi saya. Kemana saya mengeluarkan napas? Kan ke sini. Seluruh sistem tubuh saya sekarang ini sedang meminjam. Saya berusaha hidup sehat supaya jantung saya sehat, supaya ginjal saya sehat, paru-paru saya sehat.
makanya saya menerapkan pola hidup sehat. Ketika saya menerapkan pola hidup sehat, artinya saya sedang melayakkan hidup saya untuk menarik kehidupan dari sini. Orang yang tidak layak tubuhnya, walaupun dia memaksa untuk menarik kehidupan dari sini, tidak akan pernah bisa. Jadi sebetulnya kitalah yang meminjam kehidupan dari sini. Semua pinjaman harus dikembalikan. Makanya akhirnya nanti kita akan melepaskan napas kita yang terakhir. Yang terakhir artinya napas ini tidak bisa ditarik lagi ke sini. Kemana napas terakhir itu? Akhirnya kemana? Kan ke sini. Sadar nggak? Apa sesungguhnya ini? Ini adalah yang akan selalu ada selamanya. Semua yang ada di semesta yang kelihatan secara materi itu datang dan pergi, tapi ini akan selalu ada. Jadi eling itu artinya menyadari bahwa nafas itu adalah penghubung antara diri sejati kita yang di dalam dengan Dia yang maha terbatas di sini. Sadar nggak kalian begitu? Masih mencari-cari seperti ikan yang hidup di air, masih mempertanyakan di mana air, padahal dia sudah mengambil kehidupan dari air. Sedekat itu air dengan dia, tapi dia masih mempertanyakan di mana air. Bahkan dia mempertanyakan di mana samudra. Bukankah itu yang bernama kebodohan? Tahu itu di situ. Kalau kita menyatu dengan Dia yang maha hidup, dan yang maha hidup juga menyatu dengan diri kita, apa yang harus kita cemaskan dalam hidup? Menghina Allah itu, ragu saja tentang hari esok sudah cukup, tidak usah menginjak-injak kitab sucinya. Sementara kita membiasakan diri mang-mang, ragu, tidak yakin, itu yang akan terjadi. Semua yang kita ciptakan di pikiran kita itu yang akan menjadi realitas. Jadi jangan menolak apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan, karena kita yang mengundangnya. Tetapi kita tidak bertanggung jawab ketika sang yang diundang itu datang. Itulah kita. Semua yang sedang kita jalani dalam kehidupan sekarang hanya sedang mengingatkan apa yang pernah kau tanam di masa lalu. Itu saja. Kenapa kita menolaknya? Lucu ya manusia. Jadi oleh karena itu, maka kita harus hijrah. Harus melakukan suatu perubahan yang mendasar. Karena kita ini kadang-kadang lucu, ingin bahagia tapi tidak pernah mengerti bahagia itu apa. Apalagi cara untuk bahagia tidak mengerti. Saya berulang kali mengatakan bahagia itu persis seperti kita menyapu rumah. Kalau kita menyapu rumah, pasti mencari yang kotor, bukan mencari yang bersih. Singkirkan semua yang kotor, sisanya bersih. Jadi bersih itu adalah sifat alami dari semesta. Ketika kotornya disingkirkan, kan sisanya bersih. Bahagia itu begitu, singkirkan semua penghalang yang menyebabkan kita tidak bahagia, bahagia akan datang dengan sendirinya. Tugas kita cuma menyingkirkan penghalangnya saja. Di mana penghalang bahagia? Di sini. Maka pikiran itu diibaratkan kabut. Tahu kabut? Awan. Awan itu kadang hitam, kadang putih. Kadang ada, kadang tidak ada. Itu kabut. Sedangkan langit tetap saja warnanya biru. Langit tetap saja biru, awannya mau putih, awannya mau hitam, langit tetap saja warna biru. Karena langit yang warna biru tidak bergantung pada awan putih atau awan hitam. Itulah yang harus kita sadari. Jadi sebetulnya diri sejati kita itu sejatinya adalah biru, suci, bahagia, indah, mulia.
tetapi diganggu oleh pikiran kita yang selalu datang dan pergi, hitam dan putih. Itu. Begitu ada awan, sinar matahari pun terhalang oleh awan, tidak sampai ke sini. Akibatnya proses fotosintesa terganggu karena ada penghalang yang bernama awan. Singkirkan awannya, sinar matahari sampai di sini. Jadi kalau ada yang bertanya sama saya, kenapa cahaya ilahi nggak sampai pada saya? Kenapa saya tetap seperti ini? Singkirkan aja penghalang-penghalang. Maka di Quran dikatakan fakashafna anka gidoaka pabarsarukal yaumal hadid. Pada hari ini aku singkapkan tirai yang menutupi pandangan batinmu sehingga penglihatan menjadi amat tajam. Tirai itu adalah penghalang. Jadi sebetulnya kita semua tuh sekarang sedang bertirai, ada penghalang. Singkirkan penghalangnya. Gimana caranya? Itulah harus belajar gimana caranya. Makanya para nabi, para rasul itu datang ke semesta itu, tugas utamanya adalah membantu kita untuk menyingkirkan tirai itu, kabut itu. Begitu kita mengidentifikasi diri kita sebagai pikiran, maka kita akan terjebak hitam, putih, benar, salah, senang, tidak senang. Itulah sumber ketidakbahagiaan. Lampaui itu, maka kita akan bahagia. Maka diri sejati kita adalah langit biru, bukan awan putih, bukan awan hitam. Selama ini kenapa kalian tidak bahagia? Karena kalian menganggap diri kalian itu adalah awan. Kadang putih, kadang hitam, kadang ada, kadang tidak ada. Itulah yang disebut dengan dualitas. Makanya di Quran Allah mengatakan, tidakkah engkau mencoba jalan mendaki? Mendaki kemana? Ke atas, menuju pada ketinggian. Mendaki artinya adalah meningkatkan kesadaran. Itu baru eling tadi tuh. Yang kedua, waspada. Tahu artinya waspada? Waspada, hati-hati. Waspada itu sebenarnya adalah mawas diri. Kalau kita sudah sadar, pasti akan mawas diri. Tahu diri, itu namanya mawas diri. Nah, kebanyakan manusia kehilangan ya fitrahnya, harus tahu diri. Makanya akibatnya dia menjadi orang yang tidak tahu diri. Kalau tidak tahu diri, ya sudah, dia kehilangan dirinya. Maka hidupnya terseok-seok menjadi orang lain. Akibatnya apa? Kita sering sekali berubah dengan apa kata orang tentang diri kita. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Iya, bahkan beragama pun ngikutin apa kata orang saja. Karena saya beragama, yang penting ngikutin kebanyakan orang. Walaupun gak ngerti ya dilakonin saja. Walaupun tidak berubah akhlaknya tetap saja dilakoni. Ya, bukan agama yang salah. Tentu saja praktek beragama kita dan cara kita memahami agama itu yang harus dirubah. Makanya topik kita hari ini adalah kehidupan akan menghadiahkan pertemuan baru jika berani mengatakan selamat tinggal. Ulangi, kehidupan akan menghadiahkan pertemuan baru jika kita berani mengatakan selamat tinggal. Biasanya kita mengatakan selamat tinggal pada siapa? Pada yang lama, bukan? Betul? Berani mengucapkan selamat tinggal pada yang lama? Berani? Yuk, sekarang saya akan menumbuhkan keberanian untuk mengatakan selamat tinggal kepada yang lama, supaya kita menemukan yang baru. Sejatinya hidup kita itu harusnya baru terus. Karena apa? Tubuh kita yang hari ini bangun itu sudah tubuh yang baru. Tubuh kita yang hari ini sudah berbeda dengan tubuh yang kemarin. Jumlah sel yang hidup dalam tubuh saya kemarin dengan hari ini udah berbeda. Satu hari bertambah umur saya, itu sudah ada kematian 17 miliar sel dalam tubuh saya sehari. Jadi menurut riset neuroscience, dalam sehari sel yang mati itu 17 miliar dari sekitar 100 triliun sel. Jadi kalau hari ini saya bangun, saya melihat secara kasat mata ini saya yang kemarin. Bukan.
Hari ini adalah saya yang hari ini, saya yang baru. Oleh karena itu, saya yang hari ini, saya yang baru ini harus punya kesadaran baru. Itulah pentingnya kita hijrah dan mengucapkan selamat tinggal kepada segala sesuatu yang membuat kita tidak maju-maju. Betul? Oke, baik. Saya berikan dulu sedikit landasan. Seperti biasa, saya akan menyitir beberapa ayat dari kitab suci dan kita coba breakdown dulu supaya mengerti apa pesan dari surat ini. Baru nanti kita elaborasi lebih dalam bagaimana implementasinya dalam kehidupan. Karena tadi saya tanya, sudah siap gak menyampaikan ucapan selamat tinggal kepada segala hal yang membuat kita sengsara, membuat kita menderita? Ucapkan selamat tinggal ke sana. Saya berulang kali mengatakan kalau kita sakit hati hari ini, jelas sakit hati bukan buatan orang. Sakit hati karena kita ingin orang lain seperti yang di pikiran kita. Ketika orang lain tidak sesuai yang kita pikirkan, maka kita sakit hati. Jadi sakit hati itu buatan pikiran kita sendiri. Pikiran yang semacam ini yang menciptakan sakit hati, ucapkan selamat tinggal. Berani? Itu. Makanya ngaji itu harus seperti kita ada di danau yang tenang. Jangan seperti tinggal di air terjun yang gemuruh. Kalau ada air terjun yang gemuruh, coba perhatikan, dasarnya itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nah, ngaji itu harus seperti kita tinggal di danau yang tenang, telaga yang tenang. Begitu tenang, maka dasarnya kelihatan. Kenapa selama ini kita tidak bisa melihat dasarnya? Karena pikiran kita gemuruh seperti air terjun, gak jelas, tidak hening, tidak bening. Itu yang membuat kita jadi selalu ewuh pakewuh, ewuh pakewuh, riweuh. Pada ketenangan itu sudah 50% bisa menyelesaikan masalah. Ketika ada masalah, tenang saja, sudah 50% masalah teratasi. Begitu kita ewuh pakewuh, riweuh, kita sudah menciptakan 50% masalah. Jadi masalahnya bukan jadi 50%, jadi 150%. Masalahnya 100% ditambah riweuh 50%, 150%. Apa yang terjadi? Yang terjadi marah, ngomong gak karu-karuan. Jadi ruang kehidupan itu menjadi kotor oleh sampah-sampah yang keluar dari pikiran dan kata-kata kita sendiri. Dan sampah ini bukan tanggung jawab siapapun. Sampah ini tersimpan di ruang kehidupan dan ini akan dikembalikan kepada kita di ruang kehidupan yang akan datang. Itu sebabnya jangan menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau hari ini kok banyak sampah yang datang kepada kita, sampah yang datang dalam kehidupan kita hari ini, itu adalah sampah yang pernah kau buang di kehidupan yang dulu dan datang hari ini. Jadi sebetulnya kita ini hanya sedang diajarkan belajar bertanggung jawab dengan kehidupan. Karena tidak ada yang membuat apapun dalam kehidupan kecuali kita sendiri. Yuk belajar bertanggung jawab. Baik, kita baca ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Quran surat Al-Baqarah ayat 257. Mari kita baca perlahan-lahan ya. Saya akan bacakan ya bahasa Arabnya. Dan nanti kita lihat ya terjemahannya secara cermat. Maka disinilah pentingnya kita menguasai bahasa. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah pemimpin orang yang beriman. Siapa orang beriman? Nabi Muhammad mengatakan iman itu adalah tasdikun bil qalbi, pembenaran oleh kolbu. Kapan kolbu bisa membenarkan? Kalau kolbunya sudah terbuka. Tutup semua mata kalian sekarang. Tutup. Jangan bohong sama saya. Tutup semuanya. Di tangan saya ada apa? Di tangan kanan saya. Bisa jawab? Ulangi. Di tangan kanan saya ada apa? Bisa jawab? Buka matanya. Bisa jawab sekarang? Oke. Sederhana. Begitu mata ini yang lahir tertutup, kita
tidak melihat apapun. Begitu mata yang lahirnya dibuka, kita juga bisa melihat. Kita punya dua mata loh. Maka di Quran dikatakan, aku telah memberikan kepada kamu dua penglihatan. Satu penglihatan lahir, yang kedua penglihatan batin. Selama ini penglihatan kita cuman yang lahir saja, yang batinnya tidak pernah dibuka. Merem terus tuh kelopak mata batinnya. Akibatnya apa? Selalu salah proyeksi, salah persepsi. Makanya tasdikun bil qalbi itu artinya adalah pembenaran oleh kolbu. Tadi bisa membenarkan di tangan saya ada HP pada saat mata tertutup atau mata terbuka? Ulangi, bisa membenarkan di tangan saya ada HP pada saat mata tertutup atau terbuka? Terbuka. Saat tertutup bisa membenarkan? Clear? Oke, itu baru urusan lahir. Sekarang bagaimana kita bisa membenarkan dengan kolbu, tasdikun bil kolbi, kalau penglihatan kolbunya masih merem? Ilustrasi yang saya sampaikan tadi semoga bisa memberikan gambaran. Paham? Nah, ini kata Allah, Allahu waliyul ladina amanu. Allah pemimpin orang yang beriman. Jadi kalau orang sudah beriman, sudah tasdikun bil qalbi wa ikrarun bil lisan wal amalun bil arkan, hidupnya itu sudah jelas pemimpinnya adalah Allah. Kalau dipimpin oleh Allah, mungkin nggak ada kesalahan? Nggak mungkin. Jadi kalau begitu, kenapa selama ini kita ngaku-ngaku pemimpinnya Allah, tetapi masih banyak bikin kesalahan? Kan sederhana jawabannya, karena kita belum tasdikun bil qalbi kepada Allah, cuman ngaku doang. Maka di Quran dikatakan, wa minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'min. Banyak manusia yang mengaku beriman pada Allah dan hari kemudian, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Yukhadi'una allaha wallazina amanu wa ma yakhda'una ila anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah dan orang yang benar-benar beriman, padahal mereka sesungguhnya menipu dirinya sendiri. Wa ma yash'urun, cuman tidak sadar. Kalau tidak sadar apa artinya tadi? Tidak sadarnya apa? Mati. Jadi kalau begitu kita tanya pada diri kita sekarang, saya ini hidup apa mati? Hidup apa mati? Ngakunya hidup tetapi tidak sadar. Padahal orang yang tidak sadar itu artinya mati. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, banyak sekali manusia yang sibuk di semesta ini seperti orang yang bangun padahal dia mati. Makanya orang yang sedang mati ya tentu saja tidak sadar. Nah, lucu, kalian itu ingin disebut hidup tetapi tidak sadar. Lucu nggak? Lucu nggak? Lucu banget. Lucu. Makanya sholat tidak sadar, ya, nggak sadar. Udah jelas Allah bilang aqimis sholata li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi artinya sholat itu harus bisa mengantarkan kita bisa ingat kepada Allah. Sholat yang seperti apa? Aqimis sholata li zikri, tangtungkeun sholat, dirikeun sholat. Setelah sholat itu kamu ingat kepada Allah. Sholat apa yang setelahnya kita ingat kepada Allah? Maka di Quran dikatakan ciri orang yang sholat, ciri orang beriman itu salah satunya adalah walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun. Sholatnya itu sudah sholawat, sholatnya itu sudah tingkatan sholawat, sholatnya sudah terhubung, tidak ada lagi keterpisahan antara dirinya dengan Allah di setiap ruang dan waktu. Itu sholawat. Taunya sholawat itu membaca itu.
Kan taunya begitu sholawat itu, betul nggak? Saya mau membaca sholawat, itu bacaan sholawat. Kalau di Quran sholawat itu dari kata sholat. Sholat itu adalah terhubung, menyatu, manunggal. Sholawat tidak pernah ada keterpisahan lagi dengan yang sudah kita menyatu. Itu yang namanya tauhid. Makanya tauhid bukan ilmu mengesahkan Tuhan. Tauhid itu ilmu supaya mengesah bersama Allah. Sadar setiap saat bahwa Allah bersama kita. Kan Allah bersama kita. Loh, masa nggak sadar kita ngambil kehidupan dari sini, mengabaikan kehidupan ke sini? Betul apa tidak? Duh, harus dengan cara apa lagi saya menjelaskannya? Lanjut. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah pemimpin orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu pemimpinnya siapa? Allah. Kalau dipimpin oleh Allah, mungkin nggak salah? Tidak mungkin. Loh, kenapa kita mengaku pemimpinnya Allah, walinya Allah, tetapi masih melakukan kesalahan? Karena kita masih dalam tahap pengakuan kalau pemimpinnya adalah Allah, tapi tidak tasdikun bil qalbi. Imannya itu tidak sampai isbat al yakin, tidak sampai pada isbatul yakin. Makanya iman ada 4 tingkatan kan? Ada ilmul yakin, itu tahap knowledge. Ada ainul yakin, sudah bisa melihat, menyaksikan. Ada lagi hakul yakin. Wah, itu udah dalam. Puncaknya iman adalah isbat al yakin. Kita harus sampai ke situ. Jangan cuma, oh, tadi ada kecelakaan. Di mana? Di jalan tol. Kata siapa? Kata koran. Itu namanya ilmul yakin. Begitu baca di koran, oh ada gambarnya. Itu ainul yakin. Saat kejadian itu terjadi, ada di situ kita menyaksikan. Itu hakul yakin. Isbatul yakin, yang celakanya juga kita. Itu isbatul yakin begitu. Paham? Ini udah dikasih penjelasan segini jelasnya. Kalau masih belum jelas tuh saya juga nggak ngerti mesti gimana cara menjelaskan. Saya cuma khawatir saja kajian saya itu terlalu jelas dan menyebabkan kalian jadi tidak jelas. Karena kalau terlalu jelas, bintang juga nggak kelihatan. Makanya supaya kelihatan bintang, makanya harus ada remeng-remeng kan? Bagus kalau gelap, bintang baru kelihatan. Jadi kadang-kadang saya harus nahan supaya tidak terlalu jelas. Khawatir jadi tidak jelas. Saking jelasnya malah jadi tidak jelas. Makanya saya tarik dulu ini, terlalu jelas ini. Gimana? Bisa diteruskan? Seneng nggak ngaji gini? Capek nggak? Capek nggak? Capek cuma duduk aja. Yang capek kan saya. Ini baru satu kalimat. Allahu waliyul ladzina amanu. Harusnya kalau kita sudah dipimpin oleh Allah, maka tidak mungkin lagi ada yang namanya kesalahan. Nah, kenapa ada kesalahan? Karena kita belum sesungguhnya dipimpin oleh Allah. Kenapa belum dipimpin oleh Allah? Karena kita belum menjadi orang yang iman tasdikun bil qalbi. Sampai sini mengerti? Lanjut. Begitu dipimpin oleh Allah, ada akibat. Akibatnya apa? Yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur. Setiap saat itu kita hijrah dari kegelapan kepada cahaya. Jadi kalau kita hijrah terus kepada cahaya, harusnya semakin hari semakin bercahaya. Karena aslinya manusia itu makhluk cahaya. Cuman kita kehilangan kesadaran sebagai makhluk cahaya, lalu cahayanya menjadi redup. Nah, kalau kita terus hijrah minad dzulumati ilan nur, itu hijrah dari kegelapan pada cahaya, harusnya kehidupan kita semakin bercahaya. Dalam cahaya semuanya menjadi kelihatan. Coba
Kenapa para sahabat semua bisa lihat saya sekarang? Karena ada cahaya. Kalau tidak ada cahaya nggak bisa lihat. Makanya syarat melihat harus ada cahaya. Tapi cahaya ini, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Mishkatul Anwar, ini cahaya majasi, ini cahaya palsu. Yang harus kita ketahui adalah cahaya di atas cahaya. Itu yang disebut dengan nur ala nur. Itulah diri pribadi kita yang sesungguhnya. Tuh, kalau sudah sampai di sana, caang baranang. Bubuy bulan, bubuy bulan sangrai bentang, panon poe di sasate. Ngerti lagu itu? Tuh, ngaku orang Sunda, nyanyi mah bisa, ngerti henteu. Loba teuing karaokean. Bubuy bulan, bukan bulan itu. Bulan sejati yang ada dalam diri. Sampai Nabi Muhammad mengatakan dalam sebuah hadis. Hadisnya seperti ini lengkapnya. Pada saat itu para sahabat Rasulullah sedang melihat bulan purnama. Lalu tiba-tiba Rasulullah bersabda, "Kelak kamu akan melihat Tuhanmu seperti kau melihat bulan purnama. Melihatnya pun tidak berdesak-desakan." Hadis itu dalam kumpulan hadis Bukhari itu nomor 2003 itu hadis. Itu hadis yang sangat saya gemari itu. Kalau hadis itu sudah dialami luar biasa. Itu namanya bubuy bulan. Sudah dibubui bulannya. Sangrai bentang. Coba sangrai kacang kan berantakan tuh, betul? Iya. Sangrai bentang bukan bentang yang itu, bintang di langit yang terdekat. Maka kalau kita lihat ya, galaksi Bima Sakti pakai teleskop Hubble, itulah sangrai bentang. Itu harus nyata kelihatan dalam diri. Panon poe di sasate, dipencerong. Maka di Quran surat An-Najm dikatakan, kamu tidak bisa melampaui, bahkan tidak bisa berpaling dari yang kamu lihat. Itu harus dialami, jangan diceramahkan. Alami sendiri sehingga menjadi isbatul yakin. Yakin kalau kejadian itu ada karena kita pelakunya. Yakin tuh tadi teh kecelakaan, yakin dah saya nu cilaka na oge. Tuh, isbatul yakin begitu. Aduh, kalau sudah tahu sampai di situ luar biasa. Makanya kalau dipimpin oleh Allah selalu yukhrijuhu minadh-dhulumati ilan nur. Jadi hijrah itu bukan ganti baju. Hijrah itu bukan ganti dandanan. Sekarang ini hijrah dipahami ganti baju. Asal bajunya sudah seperti itu hijrah. Kumaha? Hijrah itu tinu poek anu caang. Ari poek keneh marek baju make naon oge tetep we poek. Kartos ya teh. Bukan berarti baju tidak penting, bukan tidak penting, tapi itu bukan satu-satunya, itu mah aksesoris luar. Hijrah itu aspek dalamnya dulu. Saya sampai ngomong kenceng gini, sugan kalah hartieun. Sebaliknya wallazina kafaru, orang-orang yang kafaru, tahu? Kafir. Orang kafir telain batur. Bukan orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita. Kafir itu sudah jadi bahasa Inggris, kafir. Kafir teh tutup. Kan kalian juga tidur pakai bed kafir. Itu dipakai unggal poe, teu ngarti-ngarti wae. Kafir itu tutup. Tadi sinar matahari dari sana tidak sampai ke sini karena kita
tepat berada di posisi di atas kita ada awan. Awan itu tutup yang menyebabkan sinar matahari nggak sampai ke sini. Kenapa? Cahaya ilahi nggak sampai kepadamu karena kamu masih tertutup. Masih tertutup. Bahasa Qur'annya adalah masih dalam keadaan kafir. Makanya jangan mengkafir-kafirkan orang. Enak aja. Jangan-jangan yang tertutup adalah saya. Gitu kalau ngaji. Aneh. Di ruang suci kita menebarkan kebencian. Dengan menebarkan kebencian dan menganggap semua orang yang berbeda dengan kita salah. Lalu dikasih justifikasi kafir. Sudah terlalu biasa kita menggunakan kata ini untuk menjustifikasi orang. Stop sekarang. Stop. Ucapkan selamat tinggal sekarang. Ucapkan selamat tinggal. Oh ternyata jangan-jangan yang tertutup itu saya. Hayang menang sorangan, hayang bener sorangan, itu tanda masih tertutup. Kan gitu kalian itu. Kalau debat sampai keluar taurat beheng. Hayang menang. Orang yang tertutup itu tidak terbuka. Kalau tidak terbuka saha nu rek mere. Gelas tutup we luhurna. Tah tutup teh disebutnya kafir. Bahasa Arabnya kafir, tutup. Sok dieusian kumaha. Sanajan dieusian oge bahe we mawur ka mana-mana. Orang yang tertutup tuh begitu, tertutup pikirannya, merasa paling benar, merasa paling hebat. Padahal dia tuh tidak tahu. Cuma dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, tapi menganggap dirinya paling tahu. Nutup diri, cicing di kamar, moal menang panon poe. Lain salah panon poe, salah maneh cicingna di kamar. Batur geus maroyani cicing we di kamar dina poe. Nyalahkeun panon poe. Nah, cenah panon poe teh tudugi ka abdi, eta maneh cicing di mana? Salah cicing. Ai nyalahkeun ka batur. Geus biasa nyalahkeun batur teh. Ngerti? Nu ti soledat maneh, nu labuh maneh, nu disalahkeun ieu nu nyieun jalan cenah teu bener. Har. Nu leumpang maneh, nu boga panon maneh, nu disalahkeun nu nyieun jalan. Nih, saya kalau kasih tahu. Kalau jalan dengan saya ke alam, saya suka bawa ya jamaah ini ke alam. Saya suka suruh buka itunya apa? Sendalnya. Kalau jalan di alam, kacugak, itu sudah cerminan. Can bener hirupna. Eta ningali tincakeun we can bisa. Da jalan mah salengkah, tingali tincakeun. Da lamun waspada mah eling, waspada. Ya, sadar dan mawas diri, tingali eta tincakeun. Piraku teu katingali. Dalamun katingali mah teh tincakeun salengkah teu malaweung moal kacuga. Da kacugak teh malaweung. Makanya banyak yang wah katanya lebay katanya. Ayah mah lebay kumaha? Kacugak wae can disebutkeun hirupna teu bener. Eta teh cerminan mun maneh kacugak keneh hirupna ge kacugak keneh. Mung disalahkeun teh. Saya ke alam bawa sama, kalian juga sama, lewat jalan yang sama kan. Dan saya teh kacugak, nah hari mana kacugak. Betul apa tidak? Ini sederhana. Kalau di rumah ada bunga yang mati, bukan takdir. Teu boga iman. Awas. Wah, masa katanya bunga mati jig-jigan kanu iman? Dalamun eta bunga teh ditalingakeun anjing-anjing teh memeh sarapan urang teh tuh. Sarapan da karunya. Makhluk hidup di rumah kita teh bukan hanya jelema. Aya sasatoan, aya kembang, aya tatangkalan. Sarua da harayangeun hirup teu maranehna ge. Ngan maranehna mah teu boga leungeun. Da leungeunna ku Allah titipkeun ka jelema.
tah leungeun jelema teh tujuanna teh cek kembang teh hampura jelema pang nyokotkeun cai ieu akar geus garing da kaula teh boga leungeun. Nah mun leungeunna dipake nyokot cai sok weh tah disiram akar teh kakarai gunana leungeun teh. Jadi kalau kita sudah tidak punya kasih sayang, ulas asih, gak punya iman, mementingkan diri sendiri, paeh tak tangkal teh. Makanya tangkal paeh di imah gara-gara iman. Setuju? Terserah mau setuju mau enggak juga. Ini cerminan-cermin yang kecil, tapi kita kadang-kadang tidak sadar karena kita terbiasa mikir yang besar-besar. Ulangi sekarang. Kafir itu apa tadi? Tertutupnya pikiran, tertutupnya kolbu, hayang bener sorangan, asa pang solehna, asa pang iuna, pang ituna, tertutup terhadap kritikan dan pandangan di orang lain, itu namanya kafir bahasa Arab. Ngartos? Paradigma tentang kafir yang lama tinggalkan. Selamat tinggal. Sekarang saya sudah punya pemikiran yang baru. Geningan anu kafir teh orang gitu. Sekarang ngaji teh bener. Kalau udah berdandan kayak gini, udah ngakunya orang beriman aja. Kayak heula. Kan iman teh tasdikun bil qalbi, masih merem kene. Lanjut. Nah, wallazina kafaru auliya'uhumut tagut. Sedangkan orang-orang yang masih tertutup pasti pemimpinnya teh togut. Apa sih togut itu? Ya, supaya tidak terlalu lama saya menjelaskannya. Togut itu adalah pikiran gelap yang ada pada diri kita. Meh teh hese. Nah, pikiran gelap pada diri manusia sering disebut iblis, sering disebut setan. Makanya setan mah tara gogorowokan, ngaharewos. Yuwaswisu. Teu aya swantenan setan. Mun nyareos teh mun kieu wungkul. Jam 2 teh beker teh geus urung. Tet. Setan ngukur kieu wungkul. Tunuh. Kitu wungkul. Ieu mah aya soraan keneh. Tah setan nu asli mah teu aya ngan bilang tunuh. Kitu wungkul nyareosna teh. Udah disimut deui. Betul apa tidak? Jadi yang namanya togut ini sudah salah arti. Togut itu kadang-kadang diartikan jadi patung, bukan. Nah, patung mah tidak bahaya. Patung itu indah, kelihatan, tidak bahaya. Yang bahaya itu sifat patung. Patung itu yang paling bahayanya adalah tidak berubah. Nah, sifat kita yang tidak mau berubah itu yang bahaya. Taetan haram teh. Lain patung sifatna. Mun sieun ningali patung teh murid gede. Padahal nu tara robah mah maneh. Tiba heula kitu kahirupan. Betul apa tidak? Iya. Eta ngewa ka jelema tiba heula geus 5 tahun 10 tahun mah masih ngewa keneh patung. Teu robah-robah. Paham? Patung Bung Karno di sana di Soekarno Hatta di airport. Waktu diresmikan gini, sampai sekarang kieu. Jadi patungnya itu tidak haram, yang haram itu sifatnya. Ulangi. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur. Kalau orang ini sudah pemimpinnya Allah, maka cirinya apa? Setiap saat itu dia pindah dari gelap kepada terang, semakin terang, semakin terang, semakin terang, semakin terang. Gitu enggak kita? Caang seetik, wek deui. Caang saketik, leuwih poek deui. Gitu? Itulah yang diceritakan di Quran. Coba kita lihat Qur'annya supaya ngerti. Harus pakai Quran ini biar ngerti. Saya tunjukkan dulu ya ayatnya, kita baca sama-sama supaya ngerti
Yuk, baca sini semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasalil ladis tauqadanaro falamma ada'at ma haulahu dahaballahu binurihim wa tarakahum fi dulumatil la yubsyirun. Perumpamaan mereka, siapa mereka ini? Ini harus ditelusuri. Ini cerita tentang orang yang mengaku beriman, bukan cerita orang kafir. Tapi cerita orang yang mengaku beriman tetapi masih tertutup. Cerita siapa? Cerita siapa? Tuh, kakak ngaku aja nama saya. Kamari mah batur wae. Ulangi. Nanti kalian baca dari ayat ke-6. Ayat ke-6. Karena nggak ada cukup waktu saya menjelaskan ini. Innal ladzina kafaru sawaun 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Arapal tuh. Tahu artinya? Sesungguhnya orang yang tertutup merasa paling benar, merasa paling hebat, merasa paling soleh, tertutup terhadap pandangan orang, kerjanya itu menjas orang, menghakimi orang, salah we batur manu bener teh manehna we wungkul. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim, sarua wae keur manehna mah. Aandartahum am lam tumdirhum la yu'min. Dikasih ceramah, tidak dikasih ceramah, dia mah sarua wae la yu'minun, tidak akan terbuka. Orang yang merasa dirinya tahu padahal dia tidak tahu, tetapi dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, tidak mungkin bisa diberitahu. Makanya saya doakan, walaupun kalian baru datang di sini, semoga kalian semua jadi orang-orang yang dapat ditolong. Itu aja doa saya. Karena orang yang dapat ditolong itu orang yang tahu kalau dirinya tidak tahu. Kalau orang yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, mual bisa ditulungan. Apalagi siapa dulu dong saya? Lihat dong gelar-gelar saya. Mau bisa ditolongan gitu. Syarat orang yang bisa ditolong itu orang yang tawadu, yang rendah hati, yang jujur pada dirinya sendiri. Yuk kita sekarang baca ayat ini. Jadi ayat ini lanjutan dari ayat 6, ayat 7, ayat 8. Yang tadi ayat 8-nya sudah saya baca. Banyak manusia yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka bukan orang yang beriman, cuman mereka tidak sadar. Lanjutannya ini. Nah, perumpamaan mereka apa? Seperti orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, dihilangkan cahayanya dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Paham sampai sini? Jadi perumpamaan orang yang mengaku beriman tuh begitu. Sok-sok ngaku beriman padahal nggak beriman. Itu seperti orang menyalakan api. Caang seetik poek, caang seetik poek poek, caang seetik poek poek poek. Gitu Kartos, gitu nggak kira-kira kita? Nah, kalau gitu teruskan ngajinya sekarang. Nah, jelas ya? Ya, kita lanjut ke sini. Ulangi dulu ya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minad dzulumati ilan nur. Jadi kalau pemimpinnya Allah dan yang dipimpin oleh Allah hanya orang beriman, bukan yang mengaku beriman. Selalu dari gelap ke terang, 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 terang terus. Maka di Quran dikatakan tidak ada iman yang berkurang. Jika ada mengatakan iman kadang berkurang, kadang itu imannya orang yang mengaku beriman. Kalau imannya orang yang sejati imannya tidak berkurang, nambah terus. Maka di Quran kan ada kata-kata begini. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imani.
Tidak ada orang yang berkurang imannya kecuali orang yang mengaku beriman. Yang mengaku beriman kadang iman kadang tidak, itu ngaku. Tapi kalau orang yang sudah terbuka mata kolbunya, inna fatahna laka fatha mubina, maka dikatakan huwallazi anzala sakinata fi qulubil liyazdadu imanan ma'a imanin. Imannya bertambah. Saya kasih tahu kapan rekening kita bertambah. Pertama harus punya saldo, yang kedua harus ada yang nambah. Tahu? Jadi supaya nambah harus ada modalnya dulu, saldonya. Sekarang saya mau nanya, punten, saldo imanmu tuh yang mana? Rek nempel ka mana tuh nambahna? Saldo nage eueuh. Boa rekening nage can aya. Sibuk transfer nomor rekening naoge nepi ka ayeuna can aya, boro-boro saldo rek nempel di mana. Makanya Nabi Musa di Quran dijelaskan imannya itu harus diawali. Kan di Quran surat Al-A'raf 143 Nabi Musa itu kan minta melihat Tuhan. Baca nanti Al-A'raf 143, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Kata Tuhan, kamu tidak akan bisa melihatku, tapi lihatlah ke gunung, ke puncak kesadaran. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, dan aku akan bertajali di situ. Aku akan menampakkan diri kepadamu. Begitu Allah menampakkan diri kepada Musa, Musanya itu jatuh pingsan. Fana billah, gak ingat apa-apa yang di dunia ini. Baru setelah itu Musa mengatakan, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci engkau ya Allah, inilah awal aku beriman. Begitu kita mengatakan awal aku beriman, nomor rekeningna aya, pasti imannya akan nambah. Saya khawatir nomor rekening kalian tuh belum terdaftar. Rek transfer ke mana? Itu masalahnya. Paham sampai sini? Oke, lanjut dulu. Jadi kalau orang yang beriman, pemimpinnya siapa? Allah. Kalau pemimpinnya Allah, selalu hijrahnya dari gelap kepada terang. Clear sampai sini? Kok saya hijrahnya itu malah kanu poek? Padahal ngaku beriman. Berarti imanmu harus diperbaiki. Ucapkan selamat tinggal pada iman yang hanya mengaku iman. Ucapkan selamat tinggal dengan berani. Saya harus melakukan hijrah sungguh-sungguh, karena iman saya ternyata baru iman pengakuan saya saja, bukan pengakuan Allah pada saya. Selamat tinggal. Berani? Harus berani. Kalau nggak berani mah gitu keneh terus poek. Wallazina kafaru auliya'uhumut tagut. Sedangkan orang yang masih tertutup, pemimpinnya siapa? Tagut. Siapa tagut tadi? Pikiran gelap, pikiran yang tidak tercahayakan oleh cahaya ilahi. Wah, pikiran suka macem-macem. Nutu kejadian oge sok di pikiran. Betul? Iya. Suami pulang terlambat, padahal nggak kemana-mana, cuman banyak bitu di jalan. Mau nelpon nggak sempat karena HP-nya tersimpan. Baterainya sudah lobet. Nu di bumi teh kamana heula jeung saha. Begitu datang teh geus ngabedega di depan pantot. Hasil saha eta? Hasil pikiran, tidak pernah nanya dulu. Ya, kalau orang yang sudah sadar enggak gitu. Begitu datang sudah sediakan dulu air, mau kopi, mau apa, bukan langsung dihakimi. Siapa tahu, ya kan? Makanya semua kemarahan, semua hal yang dimulai dengan kemarahan akan berakhir dengan rasa malu. Nyorekan ka ditu ka dia. Tas tenang dicarioskeun. Tadi teh ban bocor. Bade nelpon HP lobet. Tuh waktosna. Pan. Buah siapa itu? Tah pikiran mah gitu. Yang disebut dengan setan teh eta, huluna sagede muning, awakna sagede hurang. Ayana dikuring rupana jiga maneh. Saya nggak ikutan. Maaf ya.
Mereka harti. Karena selama ini tuh setan tuh, eta cenah setan sok ngaganggu. Nu ngaganggu maneh makan maneh sorangan. Betul apa tidak? Jadi bungkelekannya setan sudah kelihatan sekarang? Hakul yakin? Ternyata setan teh pakai kacamata, seri itu. Kita menganggap setan iblis itu sebuah entitas makhluk yang terpisah dari kita yang kerjanya menggoda kita, padahal tidak ada yang menggoda kita kecuali pikiran gelap kita. Rek merek kabatur nembi kata jadi, betul gak? Kaburu si pikiran nyarios ngeunah we nu gawe urang atuh hayang mah gawe jiga urang teu jadi tah mere dibisikin oleh pikiran gelap kita sendiri. Tah pikiran mah kitu bahayana teh. Kalau pikiran belum dicahayakan oleh cahaya ilahi yang berasal dari kesadaran, pikiran kita akan selamanya begitu. Itu yang dikatakan walladzina kafaru auliya'uhum tagut yukhrijuhum minan nur ilad dulumat. Jadi pindah nate lain tina poek kanu caang, tinu caang kanu poek. Bukan dari gelap kepada terang, tapi dari terang kepada gelap. Sekarang ucapkan selamat tinggal kepada pikiran yang tertutup. Ucapkan selamat tinggal kepada pikiran yang gelap. Mau? Berani? Kalau berani hari ini, memutuskan hari ini, lihat perubahannya. Besok kebahagiaan sudah mulai datang. Singkirkan semua penghalang-penghalangnya, kebahagiaan akan datang. Gitu ngaji mah. Dan ngaji mah kedua ayat ukurna. Kedah ayat canakeunana. Kahartos. Kan ditaros kata di bumi teh. Ku putra atau ku cara oge. Ngaos naon tadi teh ibu? Ngaos setan, Pak. Tos terang setan, ibu kene. Kan ditaros ke saroge, tepang ibu tadi sareng, tepang. Tepang. Bungkeulekan geuning Pak setan. Make jilbab. Baju hideung. Ya. Kartos? Itu. Makanya saya sering mengatakan tidak ada yang berbahaya di luar diri kita, karena yang paling berbahaya adalah diri kita sendiri. Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Tah orang teh selama ini salah kaprah menganggap musuh kita di luar diri kita, menganggap setan pun adalah entitas di luar kita. Sekarang ucapkan selamat tinggal pada pemahaman itu. Geningan setan teh caket sok ngahareos. Eta bari masihan 5.000 ditongtak deui ku setan entong cenah 2.000. Karo sekarang itu namanya hijrah minan nur ila dulumat. Tos sae ngaluarkeun mah 10.000 ditongtak ku setan gede teuing cenah 2.000. Tuh tinu caang kanu poe. Nih saya kasih tahu, sebenarnya yang saya ceritakan ini adalah pengalaman hidup kita masing-masing. Soklah emutan. Iraha urang pindah tinu poek kanu caang, iraha urang pindah tinu caang kanu poek. Sok emutan. Da moal tebih atuh. Karena apa? Ieu mah pengalaman urang. Jadi Quran itu sebetulnya bukan cerita ilusi. Cerita sesuatu yang konseptual sekaligus juga faktual, kontekstual. Jadi Quran itu berlaku di sepanjang zaman, tergantung cara seseorang mengupasnya. Inilah pentingnya ngupas Quran itu harus betul bahasanya, harus menggunakan tafsir, tetapi juga harus menggunakan pengalaman spiritual. Sampai sini mengerti? Oke, sering baca ayat ini? Sering, one day one judge. Saking seringnya sampai nggak sadar kalau ini sering dibaca. Pesannya nggak nyampe karena terlalu sibuk membaca. Karena berharap dapat pahala. Iraha jaga
Padahal pahala yang dibutuhkan oleh kita di dia ayeuna, karena hidup itu di sini saat ini sekarang. Coba terapkan sekarang, dapat nggak pahalanya? Oh, kalau saya terbuka mata kolbunya, saya tasdikun bil qalbi pada Allah, Allah membimbing saya, suara kebenaran hidup pada diri saya, tidak mungkin saya pindah dari terang ke gelap. Saya akan pindah dari gelap ke terang. Kalau begitu, sekarang saya akan buka pandangan kolbu saya, biar saya bisa tasdikun bil qalbi kepada Allah, sampai tingkatan imannya isbatul yakin, yakin adanya Allah, karena saya sudah menyaksikan sendiri. Saya tidak akan pindah lagi dari terang kepada gelap. Ternyata saya tahu sisi gelap saya adalah pikiran gelap saya sendiri. Itu yang sering mengganggu dan merusak kehidupan saya. Sadar sekarang? Dapat pahalanya? Pahala itu sekarang, sebuah pertolongan yang nyata yang bisa menolong diri kita, disebut juga syafaat. Jadi syafaat itu wujudnya ilmu. Jadi syafaat dari Rasulullah itu yang sebenarnya adalah ilmu Rasul yang datang pada kita hari ini, dan ilmu ini diterapkan oleh kita, kita jadi selamat, pindah dari gelap ke terang, bukan dari terang ke gelap. Itu namanya syafaat. Kan selama ini mengartikan syafaat kan lain lagi, betul nggak? Jaga deui kumaha. Karena masa yang akan datang itu waktu psikologis. Itu yang dikatakan Einstein, waktu adalah ilusi. Paham ya? Jadi sekarang saya sedang mengajarkan sekaligus bagaimana cara menghentikan waktu. Hidup di sini saat ini sekarang dengan totalitas. Karena masa depan nggak usah dibicarakan. Masa depan ditentukan oleh apa yang kita kerjakan hari ini. Setuju? Setuju? Gitu. Lanjut? Oke, lanjut. Baru satu ayat. Kemudian ayat yang selanjutnya. Ini saya belum sampai ke judul. Karena judulnya kan tadi, kita akan dipertemukan dengan pertemuan baru. Akan dihadiahi hadiah baru dalam hidup kalau kita bisa mengucapkan selamat tinggal. Ucapkan selamat tinggal pada segala hal yang tidak menolong kita. Ucapkan selamat tinggal pada segala hal yang tidak membantu kita. Setuju? Yuk. Termasuk juga selama ini kita sholat hanya raga saja, menjalankan rutinitas. Ucapkan selamat tinggal, bukan meninggalkan sholat. Tetapi sholat yang semacam itu patut ditinggalkan. Ganti dengan sholat yang diajarkan Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana kau lihat aku sholat. Bisa nggak melihat batinnya Rasulullah ketika sholat? Bisa? Bisa? Tuh. Jadi selama ini sholat kita baru melihat lahirnya Rasulullah sholat, batinnya belum tahu. Disitulah kita pentingnya bertemu dengan orang-orang yang mewarisi ilmunya Rasul, supaya tahu lahirnya, tahu batinnya, sehingga sholatnya lahir batin. Selamat tinggal sholat yang hanya lahir saja. Selamat tinggal sholat yang sekedar kewajiban. Selamat tinggal sholat yang hanya rutinitas. Saya ingin mendapatkan kepuasan dari sholat saya, karena Rasulullah mengatakan sholat adalah hiburanku. Kalau udah sampai ke sana, ayah rasana sholat, rindu ingin sholat, bukan nggak mau sholat, rindu ingin sholat. Rindu itu karena kita sudah merasakan rasanya. Kalau nggak merasakan rasanya, rindu gimana? Paham? Wajar nggak kalau anak-anak sekarang nggak rindu sholat? Wajar, tara diajarkan. Betul nggak? Ibu bapaknya juga sholat, pada nggak sekolot. Sekedeng deui. Gitu sebetulnya mah. Jujur nama. Kenapa ibu bapak sholat? Kewajiban. Jika nu bener. Wajiban dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat siksa. Berarti bermuatan loh. Kalau mengatakan kewajiban nggak ikhlas. Dalam teori motivasi, kalau kita mengerjakan sesuatu karena motivasi hadiah, nggak ikhlas. Motivasi ancaman juga nggak ikhlas. Agak ikhlas sedikit kalau motivasinya adalah kebutuhan. Kenapa Anda sholat? Karena saya butuh sholat. Apalagi ketika tanya, kenapa Anda sholat? Karena saya cinta kepada Allah. Oh gitu. Tadi saya tanya ya di pembukaan, cinta sama Allah? Cinta. Sudah ketemu? Belum. Kok bisa cinta?
Hah? Lucu ya. Padahal kalian juga nggak bisa cinta sama pasangan kalian kalau belum ketemu. Betul nggak? Kan jatuh cinta itu kusabab sering penak. Betul nggak? Sering penak itu asa ayah pak kuat pak kait ya. Gitu kan. Gitu. Ya, kita teruskan dulu ngajinya. Huwallazi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinah liyukhrijakum minad dhulumati ilan nur wa innallaha bikum laraufur rahim. Ini Quran surat Al-Hadid ayat 9. Ini lanjutan dari yang tadi. Kalau tadi Quran surat Al-Baqarah 257. Mari kita lihat ayatnya. Dialah yang menurunkan kepada hambanya tanda-tanda yang terang benderang, ayatim bayyinah. Jadi ayat itu bahasa Arab artinya tanda, bayyinah itu terang benderang. Nih saya kasih tahu, kalau lampu ini nggak nyala, bisa nggak memindahkan kita dari gelap kepada terang? Ulangi. Kalau lampu tidak nyala, bisa nggak lampu itu memindahkan kita dari gelap kepada terang? Karena syarat untuk menuju terang itu harus ada terangnya. Karena gelap itu artinya adalah ketiadaan cahaya. Begitu dihadirkan cahaya, ya tidak ada gelap, yang ada adalah terang. Paham? Jadi kalau lampu yang tidak menyala, walaupun disebut lampu, bisa nggak memindahkan dari gelap kepada terang? Nggak bisa. Setuju? Jadi lampu yang bisa memindahkan dari gelap ke dapat terang itu adalah lampu yang menyala. Ayat ini keren sekali. Dialah Allah yang telah menurunkan kepada hambanya ayatim bayyinah, tanda-tanda yang terang benderang. Lalu supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Lihat saya semuanya. Gelap artinya ketiadaan cahaya. Jadi kalau begitu terang apa? Terang artinya kehadiran cahaya. Bisa nggak marah-marah di tempat gelap tiba-tiba jadi caang? Bisa nggak mengutuk kegelapan tiba-tiba menjadi caang? Marah-marah, mengutuk tidak akan pernah mengubah gelap menjadi terang. Satu-satunya yang bisa mengubah gelap menjadi terang adalah menghadirkan cahaya. Pertanyaan saya, yuk kita sadar, sekarang diri kita gelap apa terang? Gelap apa terang? Sepanjang kita masih tertutup, berarti gelap. Bisa dikutuk gak kegelapan? Gak bisa. Orang yang jahat itu gelap, tidak bisa dikutuk. Anak nakal itu gelap, tidak bisa dikutuk. Satu-satunya cara mengubah yang gelap menghadirkan cahaya. Makanya ketika anak nakal jangan dikutuk. Nakal, kurang aja, jangan. Lihat dulu, dia nakal dari mana bibitnya. Kan nomor contoh maraneh keneh kolotna. Betul gak? Betul apa tidak? Oh, iya. Gitu nyalakeun budak. Salahkeun diri sorangan. Kunaon budak teh make kieu? Oh. Kenapa dia berkelahi di sekolah? Karena dia pernah melihat kalian berkelahi di rumah. Gak mungkin dia melakukan sesuatu yang tidak pernah dia lihat. Dor teku sekolah itu dikaluarkeun. Budak teh poek pangna disekolahkeun ge. Dihukum ku sekolah tambah poek atuh. Sekolah macam apa? Kasih tahu ya. Di pesantren, di sekolah banyak hukuman. Poek. Harusnya di situ dihadirkan cahaya. Heran saya. Katanya namanya pendidikan, lembaga pendidikan, sekolah, pesantren, isinya hukuman terus. Gak bisa hafal ini, bersihkan WC. Poek atuh. Betul? Sekali lagi, orang yang melakukan kesalahan itu gelap, hukuman juga kegelapan. Harusnya tidak boleh ada hukuman. Rangkul. Ketika anak melakukan kesalahan, rangkul, berikan cinta kasih, berikan perhatian. Coba rubah
ubah cara lama dengan cara baru. Selamat tinggal cara lama, ubah dengan cara baru. Berhenti menyalahkan anak, karena anak itu salah, siapa tahu mencontoh perilaku kita sendiri. Setuju? Baru mangut. Ya, dialah Allah yang telah menurunkan kepada hambanya tanda yang terang benderang. Pertanyaan saya, mau nggak oleh Allah diturunkan kepada kita tanda yang terang benderang? Mau? Syaratnya apa? Syaratnya apa? Harus menjadi hambanya Allah. Pertanyaan berikutnya, jujur, selama ini hamba siapa kita? Hamba Allah atau hamba togut? Cenah karasain. Nyambung dengan ayat yang tadi. Selama ini kita ini bukan hamba Allah, karena yang dipertuhankan oleh kita bukan Allah. Tahu juga belum? Yang dipertuhankan oleh kita adalah pikiran. Nu digugu ditiru ke orang teh tah ieu pikiran poek. Jadi siapa Tuhan kita selama ini? Togut. Makanya pindahnya bukan dari terang ke, bukan dari gelap ke terang. Nu caang ge malah jadi poek. Kan ada orang boro-boro ya kata-kata yang salah bagi dia, kata-kata bener aja bagi dia mah salah we. Nu bener keur si eta mah. Da maneh nu pang benerna. Itu. Tuh boleh sesat. Sesat. Jika nu manehna nu pang salametna. Nih di Quran dikatakan, "Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin." Hanya Allah yang tahu siapa yang tersesat di jalannya dan siapa yang dapat petunjuk. Jadi kalau manusia menyesatkan orang lain, berarti dia mengambil haknya Allah. Justru dia yang sesat. Tidak boleh kita itu menghukumi orang lain, apalagi menghukumi kebebasan berpikir. Karena kebebasan berpikir itu dijamin oleh undang-undang. Berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat dijamin oleh undang-undang. Kalau kita tidak suka perbedaan, berarti kita sudah melanggar hukum alam. Karena perbedaan diciptakan oleh semesta. Perbedaan itu fitrah. Wajah kita aja berbeda. Setuju apa tidak? Ulangi lagi. Dialah Allah yang telah menurunkan kepada hambanya tanda yang terang benderang. Mau diturunkan tanda yang terang benderang? Mau. Syaratnya apa? Jadi hamba Allah. Kalau hamba Allah yang dituhankan siapa? Allah. Bagaimana cara menuhankan Allah? Kenali dulu, ketahui dulu Allah. Kalau tahu dan kenal Allah, pasti yang dipertuhankan Allah. Kita selama ini ngaku-ngaku menuhankan Allah. Begitu ditanya, "Bu, tos salat?" "Tos alhamdulillah." "Bingah Ibu." "Abdi mah bi tos salat teh." "Bingah." Bedanya jeung Nabi. Ai Nabi mah salatna teh bingahna teh keur salat. Ari maneh mah geus salat. Tuh seuri pangtarik. Kalau Nabi itu merasakan nikmatnya salat ketika salat. Kamu merasakan nikmatnya salat setelah salat. Alhamdulillah udah salat. Bingung saya melihat kalian tuh. Udah gitu saya tanya, salat itu apa Bu? Bisa ngeluarkan Qur'annya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Salat itu mengingat Allah. Punten Ibu, ari tadi nu emut keur salat naon? Piring cenah, kumaheun, pakaian cenah, seseuheun. Tapi habis sholat ketika ditanya siapa yang disembah? Allah. Siapa yang diingat? Piring. Tapi tetap merekedeweng nu disembah cenah Allah. Untung Allah mah ada hening we bening. Coba mun Allah tiasa nyarios mencek Allah teh. Maneh teh cenah nu disembah teh lain kaula. Piring. Seseuheun.
Kartos supaya seri yang serikan diri sorangan udah bisa asal ngesolat asa pang gayan awe mulai menceritakan orang lain karunyanya abdi menggaduh tetangga tara solat. Nah mikiran tetangga pikiran we solat maneh. Kartos saya cuma mengajak aja ini menggetarkan sok atuh. Nabi Muhammad itu sudah ngasih contoh. Salat khusyuk itu nyata, ada, bisa. Ada ayatnya kok. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin alladziina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kalau kamu ingin khusyuk salatnya, ingat kepada Allah. Mulaqu rabbihim. Pendahkan heula diri sajati maneh. Udah ada ayatnya kok. Betul? Saya bacakan takut nggak percaya disangka saya ngarang. Jadi kalau ingin mendapatkan tanda Allah yang terang benderang maka kita harus jadi hamba Allah. Kalau hamba Allah yang dituhankan adalah Allah, hamba Allah tidak menuhankan togut. Oleh karena itu mari kita kenali Tuhan kita, karena Allah juga sudah mengeluarkan pernyataannya dalam hadis qudsi. Aku adalah suatu perbenaran yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali, maka aku ciptakan ciptaan agar dengan ciptaan kalian mengenali aku. Kalian diciptakan Allah untuk mengenal Allah. Sebetulnya tujuannya cuma satu. Illa liya'budun itu setelah mengenal. Kenali dulu baru liya'budun. Pertama illa liya'rifun dulu. Itu makanya Ibnu Abbas itu mengatakan illa liya'budun harus dimulai dengan illa liya'rifun. Tidak mungkin kamu mengabdikan diri pada Allah kalau tidak tahu dan kenal kepada Allah. Kan tidak mungkin kita kerja kalau tidak ada majikan. Betul? Namanya kerja bakti. Sanurek mayar. Lanjut. Ini Quran surat Al-Ahzab ayat 43. Walladzi yusalli alaikum. Dialah yang memberi penghubung, yusalli penghubung. Huwallazi dialah Allah yusalli alaikum yang telah memberi penghubung wa malaikatuhu. Wujudnya adalah malaikat. Jadi malaikat itu penghubung. Apa malaikat? Malaikat itu bahasa Arab, artinya adalah tekad, karep, keinginan. Yang akan menghubungkan kita dari situasi ini ke situasi yang lain itu adalah karep. Contoh, saya teh geuningan poek, ingin caang, harus ada karep. Begitu ada karep, ada tekad di sini, tekad kita mulai bekerja, maka kita ada yang menghubungkan. Yusolli itu namanya. Jadi malaikat itu ada dalam diri kita, tekad itu ada dalam diri kita, penghubung itu ada dalam diri kita. Makanya malaikat ada berapa? Ada berapa malaikat? Apal. Yang harus kita kenali dari 10 malaikat, malaikat yang mana? Saya tanya dulu, pintar nggak? Malaikat mana? Jibril, salah. Ridwan, salah. Raqib dan Atid, jika nu bener. Saralah kabeh. Malaikat yang harus kita kenali pertama kali adalah malaikat Munkar dan Nakir. Karena malaikat Munkar dan Nakir itu kerjanya bertanya, siapa Tuhanmu? Di mana? Di kuburan. Mana kuburan? Nih kuburan jasmani kita. Siapa yang terkubur di sini? Jiwa kita. Nah jiwa kita itu harus kenal pada Allah dan Rasulnya. Makanya yang harus kita kenali dua, Allah dan Rasulnya. Makanya ditanyanya juga dua malaikat, Munkar dan Nakir. Pernah nggak kalian bertanya, kenapa di kubur itu yang nanya malaikat dua? Teh cukup gitu hiji? Pernah nanya gitu nggak? Ntar nanya. Makanya yang tidak bertanya tidak ada jawaban. Coba bertanya, kenapa dua? Yang nurunkan wahyu hiji, yang nurunkan rezeki hiji. Betul? Tetapi yang bertanya di kubur dua, Munkar dan Nakir. Karena yang harus kita jawab dua. Jiwa ini harus kenal siapa Allahnya, siapa Rasulnya.
Makanya pertanyaannya, man robuka, bahasa Arab nama gitu. Malaikat orang Arab. Malaikat itu menggunakan bahasa universal. Siapa Tuhanku? Gini, saya kasih tahu. Pernah gak kalian nanya, Allah teh saha? Pernah nanya? Tah eta man robuka teh. Pertanyaan dari diri kita untuk di kita di sini. Makanya yang harus pertama dikenal oleh malaikat Munkar dan Nakir. Selanjutnya malaikat apa? Udah nanti bisa bingung. Nama Munkar Nakir heula ada ngaji nepi kadinya heula. Betul? Kan masa tidak nanya pada diri, saha Gusti Abdi teh? Saha Allah teh? Piraku teh nanya. Gusti abdi teh dipasihan kahirupan ke Gusti, bisa melihat, bisa mendengar, bisa bernapas, bisa merasakan semua makanan karena kehadiran Tuhan pada diri saya. Masa tidak ingin tahu gitu sama Tuhan, gak ingin kenal, setiap hari mengurus dan mengatur kebutuhan kita. Masa gak mau kenal? Tah di dia ada gak pertanyaan dalam diri? Itu yang namanya Munkar Nakir bertanya. Selama ini pikiran kita terbelenggu, Munkar Nakir teh di kuburan, mahwa gegenir. Makan diapalkeun teh ayeuna. Sok ibu apalkeun. Mun ditanya, saha pangeran? Allah. Oh diapalkeun. Allah. Kayak mau ditanya teh Allah. Allah. Gitu. Masa malaikat bertanya sama yang sudah mati? Nu hirup oge ditanya teu barisa ngajawab. Cing atuh mikir. Jadi bahasa siloka itu jangan kemudian dipahami sebagai bahasa kenyataan. Itu bahasa siloka. Nah, selama diterapkan kenyataan seperti itu. Ari gegenir teh apan ngulangkeun ge kudu di ruang kosong. Gegenir teh pun ka dieu heula set kitu. Kudu ada wahan. Rek kumaha dikitukeunana di dinya. Padat atuh pan aya padung. Kartos ieu teh seseurian wae. Cing bade naon bade kasareuri. Yang sarikeun saha eta tadi? Oh yang serikan sorangan hade gitu. Nu penting mah asal ulah seserian sorangan. Kalau kita sudah bisa mentertawakan diri sendiri, itu tanda dalam diri kita ada kehidupan rohani. Nih. Tapi kalau kalian seserian sorangan, eta mah lapur. Ya, gak apa-apa tertawa. Karena ngaji itu harus penuh kegembiraan. Makanya ngaji itu harus, kalau ngaji sudah sidakep bari balem, udah jelas pengajian itu sesat. Seri haram cenah. Kumaha? Seri itu menimbulkan kebahagiaan. Karena pineal gland otak kita menghasilkan dopamin, oksitosin. Lamun loba seri jadi sehat. Tanu cara rangkel kurang seuri, sirah nyeri, awak cara rangkel, siram ge asup kanu awak, panyakit eta mani segala kurang seuri. Makanya harus banyak seuri, tetapi mentertawakan diri sendiri. Bisa sekarang? Kemarin hese batur wae anu disengserikeun. Jilbab miring saeutik karunya ibu eta asup neraka cenah eta miring jilbabna. Kita lihat ayat selanjutnya. Seorang rasul membacakan kepadamu tanda-tanda Allah yang terang benderang. Ini Quran surat At-Tolak. Nanti baca At-Tolak itu surat yang ke-65 ayat 11. Jadi tugasnya seorang rasul itu membacakan kepada kita tanda-tanda Allah yang terang benderang. Supaya Allah mengeluarkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kegelapan kepada cahaya. Lagi-lagi. Jadi semakin jelas tugasnya para rasul itu cuma satu,
mengeluarkan umatnya dari gelap kepada terang. Supaya bisa keluar dari gelap kepada terang, berarti harus dikasih dong lampunya. Jadi tugasnya para rasul tuh ngasih lampu. Lampu bahasa Arabnya adalah misbah. Maka di Quran surat An-Nur ada kata-kata misbah. Allahu nurus samawati wal ardh masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Sing penak jeung lampuna sing panggih. Hitam kini, hitam nanti, gelap kini, akankah berganti? Gitu. Dan kau lilin-lilin kecil, sanggupkah kau berpijar? Sanggupkah kau menyengat seisi dunia? Pernah dengar lagu itu? Saya pengen nangis nyanyi lagu itu. Itu kata-katanya bagus sekali. Hitam kini, hitam nanti. Aduh, ayeuna poek. Jaga poek. Makanya di Quran dikatakan, siapa yang gelap di dunia akan gelap di akhirat. Awas kalau ada yang ngasih tahu, nggak apa-apa kita di dunia gelap juga, bagian kita mantar di akhirat. Qurannya sendiri mengatakan nu poek di dunia lebih poek di akhirat. Perlu saya bacakan ayatnya. Wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Itu ayat surat Al-Isra 72. Hitam kini, hitam nanti, gelap kini, akankah berganti? Yuk kita ucapkan selamat tinggal pada kegelapan, masuk ruang baru. Luar biasa. Dan kau lilin-lilin kecil, sanggupkah kau berpijar? Sanggupkah kau menyengat seisi dunia? Tidak usah jadi mercusuar di atas bukit, jadi lilin kecil saja. Kalau satu lilin sudah menyala, 1000 lilin yang tertidur di sampingnya akan bisa dinyalakan. Jadilah cahaya bagi keluarga. Cahayakan keluargamu. Jadilah keluarga cahaya. Kalau sudah jadi keluarga cahaya, keluarga yang berkesadaran, tidak ada konflik lagi. Gagal dan berhasil biasa, ada dan tiada biasa, tapi cara menerima semua yang dualitas itu menjadi biasa. Keren tuh. Itu namanya keluarga cahaya. Gak apa-apa, banyak uang juga. Ya. Ya. Jadi ayat ini bercerita apa? Rasul itu tugasnya adalah menyampaikan tanda Allah yang terang benderang. Berarti harus nyata. Lampunya teh kudu aya. Karena kalau lampunya tidak menyala, bagaimana bisa memindahkan dari gelap kepada terang? Ini ayat semakin jelas. Siapapun yang mengaku sebagai umatnya Rasul, pengikutnya Rasul, syaratnya satu, harus bercahaya. Jangan menambah kegelapan semesta ini. Setuju dengan saya? Setuju? Ya. Sok atuh, dimanapun kalian hidup, jadilah lilin kecil. Mulai nyalakan lilin itu. Setidak-tidaknya lilin kesadaran yang mati di sini sudah mulai menyala. Duh, kalau sudah mulai nyala aja, walaupun ketebak angin, parem deui, gak apa-apa. Nyalakan lagi. Terus semangat. Ya. Insya Allah. Jadi untuk meningkatkan itu berarti berubah.
Menjadi sempurna itu berarti berubah. Kecerdasan adalah kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Jika kita tidak berubah, kita tidak tumbuh. Dan jika kita tidak tumbuh, berarti kita tidak benar-benar hidup. Ciri orang hidup itu tumbuh. Ciri tumbuh berubah. Jadi oleh karena itu, untuk berubah syaratnya cuma satu. Yuk kita ucapkan selamat tinggal pada segala apapun yang menyebabkan kita tidak berubah. Banyak ya, udah ikut pelatihan sholat khusus sama saya, kok ayah sholat itu enak, bahkan gak mau diakhiri, pengennya berjam-jam. Saya baca hadis Rasul, ternyata Rasul itu ketika sholat kakinya sampai bengkak. Sekarang kaki saya bengkak. Jadi hadis itu bukan lagi beja, tetapi teralami sendiri, saking nikmatnya, karena sudah merasakan kenikmatannya. Kalau sudah sampai di titik itu, isbatul yakin, teguh keyakinan kita. Gitu. Sholatnya kadang-kadang pengen cepet-cepetan selesai, betul nggak? Di depan orang sholatnya dilama-lamain, kalau sendiri gancang, betul? Beda sedikit ya kita dengan Rasulullah. Rasulullah itu sedikit marah, kita sedikit-sedikit marah. Rasulullah itu sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Rasulullah sedikit tidur, kita mah sedikit-sedikit molor. Lagi ngaji pun bisa HS ke ngaji, luar biasa. Ya, saya perhatikan dari ujung sana saya ujung sini, tidak ada yang ngantuk. Jadi hidup ya. Ciri ngaji mah cuma dua, bingung dan ngerti, itu aja. Jadi kalau ngaji dengan saya tuh tandanya dua, bingung dan ngerti. Di sini tidak ada tidak mengerti. Karena tidak mengerti itu berarti terbingung-bingung ngacan. Makanya di sini tidak ada tidak mengerti, nggak ada. Yang pertama bingung, yang kedua mengerti. Itu aja. Nah, bingung itu tanda-tanda mau mengerti. Makanya kalau ngaji di sini tidak mengerti berarti bingung gente. Nah, itu berbahaya itu. Jadi kalau tadi gimana tadi pengajian? Bingung, bagus. Berarti ada tanda-tanda hidup tuh otaknya. Jadi keterampilan berpikirnya sudah mulai bangun. Itu tanda mau hidup itu, bingung tuh. Yang saya khawatirkan itu bingung ente, ngerti ente, nah itu. Dan saya yakin di Ruanin nggak ada yang model kayak gitu, nggak ada di sini. Paling juga bingung dan mengerti. Jadi saya sampaikan selamat pada yang bingung. Itu udah bagus. Ya. Itu gimana tadi bisa pindah dari gelap kepada terang? Bingung, bagus kan? Berarti berikutnya akan datang lagi. Betul nggak? Gitu. Jadi yang terakhir dari saya, temukan misbah dalam diri kita. Karena sebetulnya tubuh kita itu tidak gelap gulita, terang benderang. Kita ucapkan selamat tinggal pada kegelapan, kita songsong kehidupan yang lebih baik, yang terang benderang. Shadaqallahul adzim, barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.